semakin kencang dibaca sama Pak Ustadz. Nah, di tengah-tengah pembacaan doa itu, Wak, Endah ini secara tiba-tiba ditendang ya Pak Ustadz tuh sampai terpental Pak Ustadz, Wak. Setelah melihat kejadian ini, Rosi, Pak Murji dan juga teman-teman yang lainnya pun langsung berinisiatif dipeganglah ini tubuhnya si Endah. Tapi Endah terus memberontak sehingga semua orang yang memegangi Endah beberapa kali juga kepental, ketendang, kecakar sama si Endah, termasuk Tante Rosi. Pokoknya situasinya malam itu chaos sekali lah, Wak. Sampai warga sekitar yang mendengar kejadian itu juga berbondong-bondong mendatangi rumah mereka dan juga ikut membacakan surat Yasin untuk menyadarkan Endah. Warga turun tangan semuanya tuh, ha. Nah, tapi Wak, meskipun sudah didoakan sedemikian rupa, sosok ini ngeyel. Sosok ini tuh justru semakin lebih sulit lagi untuk diusir. Di titik ini Rosi, teman-temannya, bahkan Pak Ustadz sendiri sudah tidak sanggup lagi megangin tubuhnya Endah yang terus memberontak. Kuat kali badannya tuh. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Ustadz pun menyuruh mereka sudah lepaskan aja Endah dan tolong ambilkan sebuah bambu kuning, pukul-pukul ke tubuhnya Endah. Dan FYI, Wak, kata Tante Rosi, pada saat itu bambu kuning ini dipercaya mampu mengusir setan oleh masyarakat setempat. Jadi ambil bambu kuning, dipukul-pukul, Wak. Siapa si Rosi? Si Endah dipukul-pukul sambil dibacakan lah itu doa. Tapi pukulnya nggak kuat-kuat kali, memang dipukul gitu, tang gitu. Udah dipukul kayak gitu, nggak berhasil juga, nggak mau si sosok ini keluar dari tubuhnya Endah, Wak. Dan yang lebih seramnya lagi, Endah ini tiba-tiba saja merangkak ke lantai. Nih kalian bayangin ya, dia ngerangkak sambil dia kayak diputar-putar ya lehernya tuh, mutar-mutar leher. Halo. Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, Endah pun menjulurkan lidahnya sambil macam mengejek-ngejek mereka tuh. Aduh, ya Allah, sorry. Tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari tubuh wanita ini, tidak ada. Perempuan ini akan kujadikan budakku. Itu kata. Nah, dengar itu marah Pak Ustadz langsung. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi, wahai jin laknat. Pak Ustadz pun semakin berusaha lebih keras lagi untuk mengusir si sosok itu dari tubuh Endah, Wak. Sampailah singkat cerita nih ya, setelah 5 jam berlalu. 5 jam ya, sosok itu pun akhirnya berhasil diusir. Dan tepat setelah sosok itu pergi, Endah pun langsung jatuh tidak sadarkan diri alias pingsan ya. Nah, menyadari hal itu, Rosi dan teman-temannya pun agak sedikit bernafas lega, walaupun kau udah pingsan lah aku dulu. Dari tadi kami nenangin kau gak bisa-bisa gitu kan. Tapi sayangnya, Wak, kesenangan mereka ini dibuyarkan dengan perkataan Pak Ustadz yang bilang kalau anak-anak, gangguan ini belum berakhir. Endah masih sangat mungkin kali akan dirasuki oleh sosok itu lagi. Dan ternyata betul, Wak. Keesokan harinya, baru aja si Endah nih sadar dari pingsan, nah Endah kembali lagi dirasuki sama sosok yang itu tadi itu. Nah, Pak Ustadz yang dipanggil dan mengetahui hal itu lagi langsung bilang kayak gini sama Tante Rosi. Mbak, untuk kali ini saya sudah tidak bisa lagi mengobati Endah. Saran saya, kembali